Halo adik-adik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sekarang kita ke pertemuan 5 di pelajaran matematika ini. Nah, pada pertemuan 5 kali ini kita akan mereview materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan keempat ini. Pada kali ini, video kali ini kita akan berfokus pada teorinya atau konsep dasarnya, dan nanti kita akan membahas beberapa contoh soal. Dan nanti pada saat kelas di hari Sabtu, kita akan lebih berfokus pada contoh soal. Jadi saya akan siapkan contoh-contoh soal dan kita sama-sama membahas contoh soal tersebut. Nah, yang pertama adalah tabung. Tabung kita lihat sendiri bahwa alas dan atapnya itu sama, luas bentuknya sama, yaitu lingkaran, dengan tingginya R dan jari-jarinya R. Ketika kita buka tabung itu, gambar jaring-jaring tabung kita bisa lihat ada selimutnya dengan tinggi T, dan ada lingkaran sebagai alas dan ada lingkaran sebagai tutup dari tabung tersebut. Ketika kita ingin mencari luas dari tabung tersebut, kita bisa menggunakan rumus luas alas kali tinggi. Luas alasnya lingkaran PR kuadrat dikali T. Jadi rumus lingkaran untuk cari volume adalah PR kuadrat dikali T. Nah, luas permukaan dari lingkaran itu sendiri adalah 2 kali Pi dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Itu kita dapatkan dari mana? Luas alas ditambah luas selimutnya ditambah luas dari tutupnya itu sendiri. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, sekarang ada prisma. Prisma itu apa, Kak? Prisma itu hampir sama dengan kubus. Alas dan tutupnya itu sama, memiliki besar yang sama. Nah, tapi alas dan kubusnya itu bentuknya berbeda, ada yang segi 3, ada yang segi 4, ada yang segi 5. Makanya buat mencari luasnya kita pakai konsep dasar, yaitu untuk mencari volumenya. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, kalau misalnya segitiga, Kak, jadi gimana? Nah, kalau segitiga berarti 1/2 alas kali tinggi di segitiga ini dikali tinggi dari prisma itu. Ketika prisma itu adalah segi 4, jadi panjang kali lebar atau sisi kali sisi dikali tingginya itu. Jadi intinya adalah luas alas dikali tinggi. Ketika mencari luas permukaan, ini ada beberapa rumus yang saya berikan. Kalau rumus luas prisma segitiga, itu adalah tinggi kali A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah 2 kali LA. A1, A2 itu apa, Kak? Nah, A1 itu adalah ini segitiga. A1, A2, A3. LA itu panjang ininya kali tinggi dari si prisma itu sendiri. Kemudian luas prisma segi 4 ada tinggi dikali A1, A2, A3, A4. Berarti kita jumlahkan semua nih sisinya. A1, A2, A3, A4 ditambah 2 kali LA. Selalu 2 kali LA. LA itu apa, Kak? LA itu luas alas. Kemudian prisma segi 3, prisma segi 5 ada ini. Kemudian prisma segi 6 ada ini. Ingat ya, LA tadi itu adalah luas alasnya ini. 2 kali luas alas. Oke. Prisma segi 6, saya jelaskan saya lagi ya, bahwa ini tinggi. Tingginya itu ini prisma, tingginya dikali semua rusuk alas, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Dikali luas alas, dikali 2. Ini, 2 kali luas alas. Nah, luas alas atau LA disesuaikan dengan bentuk prisma itu. Nah, semoga kalian paham ya. Kita ke topik selanjutnya. Nah, kubus itu sendiri, kubus adalah bangun ruang. Yang rusuk-rusuknya itu semuanya sama. Ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ketika kita ingin menghitung volumenya, itu konsep dasarnya sama. Luas alas.
luas alasnya ini kan persegi, dan itu dengan besar S, sisi. Jadi, S kali S dikali tingginya juga S. Makanya S pangkat 3 volumenya. Nah, kalau luasnya gimana, Kak? Kalau luasnya adalah ini kan terdiri 6 sisi di permukaannya. Depan, belakang, samping kanan, kiri, atas, bawah. Itu ada 6 sisi. Berarti 6 kali sisi. Itu adalah luas permukaan kubusnya itu sendiri. Ketika kita bertanya mengenai keliling kubus, berarti 12 dikali sisinya. Ketika luas satu luas satu sisi di sini, itu adalah sisi dikali sisi. Masih berbicara mengenai balok. Balok itu kurang lebih sama dengan prisma, tapi dia itu panjang lebar tingginya itu berbeda, memiliki perbedaan luas, perbedaan besaran. Jadi dia agak lonjong ke samping atau lonjong ke atas. Konsep dasarnya itu untuk mencari volume itu masih sama, itu luas alas kali tingginya. Jadi panjang kali lebar itu kan alasnya nih, dikali tinggi. Ketika kita mencari luas permukaan balok, berarti 2 dikali panjang kali lebar, ditambah lebar kali tinggi, ditambah panjang kali tinggi. Ketika kita disuruh mencari diagonal ruangnya, dari satu titik ke titik yang lain dan melewati ruang, itu adalah akar dari Pi kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Ketika kita ingin mencari keliling dari sebuah balok tersebut, maka kita mencari 4 dikali panjang kali lebar kali tinggi itu sendiri. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kerucut itu sendiri, kerucut itu memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki sisi alas berbentuk lingkaran. Kemudian memiliki satu rusuk lengkung. Memiliki sisi lengkung yang disebut juga sebagai selimut kerucut. Kemudian memiliki satu titik puncak. Nah, ketika kita ingin mencari luas volumenya, itu konsepnya sama. Luas alas ini kan lingkaran, berarti pi r kuadrat. Tapi bentuknya ini adalah sepertiga dari tabung. Makanya kita sepertiga pi r kuadrat dikali tingginya. Karena ini bentuknya sepertiga dari tabung. Nah, kalian lihat ya, ini kan ada ruang kosong di sini. Ini sepertiga nih. Nih. Nah, makanya rumusnya ada sepertiga dari luas pi r kuadrat dikali T. Sepertiga dari volume tabung. Ketika kita mencari luas permukaannya, berarti luas alas ditambah dengan luas selimut dari kerucut itu sendiri. Sekarang adalah prisma segi 4. 5 segi 4. Nah, 5 sendiri adalah memiliki 5 sisi yang terdiri atas sebuah sisi alas dan 4 sisi tegak. Sisi alasnya berbentuk segi 4 dan sisi tegaknya berbentuk segi 3. Memiliki 8 rusuk, memiliki 15 titik sudut yang salah satunya merupakan titik puncaknya. Ini ya, titik puncaknya. Ketika kita mencari volume dari 5 sisi sendiri, maka kita menggunakan rumus sepertiga dari luas alas dikali tinggi prisma. Kenapa kita menggunakan? Karena ini 5 itu sendiri juga memiliki ruang kosong seperti ini. Nah, jadi makanya sepertiga luas alasnya itu kalau misalnya ini persegi 4 berarti panjang kali lebar dikali tingginya. Tingginya itu dari titik 0 ke T. Ketika kita mencari luas permukaannya berarti luas alasnya ini ditambah 4 karena ada 4 rusuknya dikali luas sisi tegak. Jadi dikali salah satu luas di sini. Ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian 5 segi 3 berarti luas alasnya. Luas untuk mencari volumenya berarti sepertiga. Luas alasnya itu kan pakai segitiga ini, berarti luas alasnya itu adalah 1/2 kali alas kali tinggi segitiga dikali tingginya 5. Tingginya 5 itu dari titik 0 tadi ke titik T ini. Mencari permukaannya sama, tinggal luas alas ditambah 3 kali luas sisi tegak. Tadi 4, kalau segi 4 pakai kalikan perkalian 4, kalau segi 3 pakai kalikan 3.
Nah, ini bentuk-bentuk biasanya bentuk-bentuk segitiga yang biasa menjadi alasnya. Nah, kita ke bola. Bola memiliki sebuah sisi lengkung, tidak memiliki rusuk, tidak memiliki titik sudut. Volumenya sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Luasnya adalah 4 kali Pi kali R pangkat 2. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai mean. Mean adalah banyaknya data, jumlah semua data dikali banyaknya data. Misalnya ini adalah data distribusi data yang kita dapatkan. Ada 5, 8, 5, 10, 8, 6, 6, 7, 8, 9, 8. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Dibagi, kalau kita jumlahkan itu 75. Kita lihat ini jumlah data semua ada 10. Jadi 75 dibagi 10 ada 75. Jadi rata-ratanya adalah 75. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, kita baru bicara mengenai nilai tengah. Yang pertama itu adalah kita urutkan dari terkecil ke terbesar ketika datanya ganjil. Kemudian kita lihat nilai yang di tengah itu adalah berapa. Nah, ketika kita lihat nilai di tengah adalah 70. Berarti mediannya adalah 70. Ketika datanya genap, kita juga urutkan. Tapi ini di tengah itu ada dua nilai, Kak. Nah, ketika ada dua nilai di tengah itu, kita jumlahkan, terus kita bagi dua. Hasilnya itu adalah mediannya. Kemudian menentukan median dari tab yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Gimana tuh, Kak? Ini kan banyak datanya, Kak. Nggak bisa mungkin kita urutkan, Kak. Nah, benar. Yang pertama, ketika kita diberikan data dalam tabel ini, ada nilai dan banyaknya siswa, artinya frekuensi siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Kita harus menentukan satu tabel dulu, yaitu frekuensi kumulatif. Jadi, 5 siswa mendapatkan nilai 50 didapatkan oleh 3 siswa. Kumulatifnya itu ada 3 siswa. Jadi, nilai 50 itu ada 30 siswa. Kemudian nilai 60 ada 6 siswa. Jadi, di bawah 60 ada berapa siswa? Kita tinggal jumlahkan aja. 3 ditambah 6, berarti 9 siswa. Nilai 70 didapatkan oleh berapa siswa? Maksudnya di bawah 70 dan di bawah 70 berapa siswa? Berarti tinggal 10 tambah 6, 10 tambah 9, 19. Kemudian nilai 80 berapa orang yang berada di 80 ke bawah. Jadi 7 ditambah 19. Begitu sampai seterusnya. Dan kita dapatkan 30. Nah, ini kan jumlahnya 30. Berarti di tengah ini datanya genap. Berarti di tengah itu adalah urutan ke-15 dan 16. 15 dan 16 itu masuk ke angka 70 ini. Misalnya angka 10. Angka 10 berarti udah masuk di angka 19 ini. Karena 3 ini menandakan bahwa 1 sampai 3. Terus 9 ini menandakan 4 sampai 9. 19 ini menandakan 9 sampai 19. 26 ini 19 sampai 26. 30 sini 27 sampai 30. Karena ini 15, itu masuk ke 19. Berarti itu ada 70. Berarti 70 ditambah 70 kita bagi 2 menjadi 70. Jadi mediannya adalah 70. Nah, sekarang kita berbicara mengenai modus itu sendiri. Modus adalah sekumpulan dari data yang sering muncul atau objek frekuensinya dari tinggi. Dari soal ini bisa kita lihat bahwa 60, 70, 80, 60, 90, 70, 50, 70, 70. Kita lihat nilai 50 satu kali muncul, 60 dua kali muncul, 70 4 kali muncul, 80 dua kali muncul, 90 satu kali muncul. Nah, yang paling sering muncul itu adalah modus. Jadi modusnya adalah 70. Nah, kurang lebih seperti itu adik-adik pemahaman dari konsep matematika ini. Terima kasih. Jadi udah selesai kita membahas konsepnya. Kurang lebih itu materi kita selama pembelajaran ini. Dan sekarang yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa memperkuat di bagian pengerjaan soal. Nah, mungkin kita mau mengerjakan beberapa soal ya, adik-adik.
Nah, sekarang kita mau coba mengerjakan beberapa latihan soal. Oke. Nah, yang pertama di sini tuh hitunglah volume tabung, luas permukaan dan luas selimut. Nah, yang pertama, ketika kalian disuruh volume tabung, kalian harus tahu luas alasnya itu adalah pi r kuadrat kali tinggi. Itu adalah volumenya. Nah, pi kita tahu bahwa itu adalah 22,7. R-nya adalah 7 di sini, jadi 7 pangkat 2 dikali tingginya 28. Nah, kalian jumlahkan, terus kalian dapatkan nilainya. Kemudian luas permukaannya adalah luas alas. Luas permukaan itu adalah 2 kali luas alas. Karena alas dengan tutupnya itu sama. Ditambah, jadi luas permukaan 2 kali luas alas. Ditambah luas selimut. Bagaimana cara mencari luas selimut? Keliling dari alasnya, dikali tingginya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalian ada gambaran, kalian bisa kerjakan di rumah dulu. Nanti kita akan bahas ketika kita sudah kelas di hari Sabtu. Prisma itu sendiri luas permukaannya ini adalah bentar. Nah, luas permukaan prisma segitiga. Prisma kan ini kan luas permukaan berarti 2 kali luas alasnya ini adik-adik. Dikali luas. Jadi luas permukaan prisma itu sendiri sama dengan 2 kali luas alas ditambah dalam kurung panjang tusuknya ini. Jadi misalnya ini A, B, C. Nah, berarti 16 ditambah 12 ditambah 18 ditambah 16 20 dikali tingginya. Tingginya berapa? Tingginya 20 dikali 20. Nah, kalian bisa lanjutkan ini. Saya rasa soalnya nggak terlalu sulit. Misalnya ini berapa modusnya? 1 muncul 3 kali, 3 muncul 1 kali, 4 muncul 2 kali, 5 muncul 2 kali. Modusnya adalah 1. Oke, itu mungkin sedikit pembahasan soal, dan saya rasa kalian bisa mengerjakannya, dan saya harap kalian mengerjakan soal ini di rumah masing-masing secara mandiri. Nanti kita bahas pada saat pertemuan kita di hari Sabtu. Terima kasih adik-adik. Sekian dulu video pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.